Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Garisma Sakina. Saya dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan resume materi dari pemateri kita di PBAK 2 hari lalu. Simak ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan SEMA dan DEMA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. SEMA adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, dan memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Badan Pengurus SEMA: Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas. Selanjutnya, tugas DEMA: melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasikan kegiatan mahasiswa. Struktur pengurus DEMA: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kementerian. Syarat penggabungan DEMA dan SEMA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: yang pertama, IPK minimal 3. Yang kedua, memiliki SK kepengurusan Ormawa. Yang ketiga, siap terkait dengan DEMA universitas. Yang keempat, mahasiswa aktif di UIN Maliki Malang. Dan yang terakhir, mengisi Google Form. Selanjutnya saya akan membahas tentang unit kegiatan mahasiswa. UKM adalah lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. UKM merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kedudukan lembaga ini berada pada wilayah universitas yang secara aktif mengembangkan sistem pengelolaan organisasi secara mandiri. Mengikuti UKM tidak hanya sekedar menyalurkan minat dan bakat, kamu juga bisa mendapatkan manfaat yang akan sangat berguna saat kamu lulus kuliah nanti. Manfaat UKM: 1. Menambah wawasan. Manfaat pertama yang bisa kamu rasakan saat mengikuti UKM adalah menambah wawasan. Saat mengikuti suatu UKM, kamu jadi lebih berwawasan dan mempunyai pemikiran yang terbuka. Biasanya dalam suatu UKM mempunyai anggota dari jurusan yang berbeda-beda, sehingga ini dapat memungkinkan terjadi pertukaran wawasan antara kamu dan anggota lain. Yang kedua, manfaat kedua adalah kamu jadi mempunyai pengalaman berorganisasi. Dalam suatu kegiatan mahasiswa biasanya mempunyai struktur organisasinya sendiri. Hal ini memungkinkan kamu untuk terlibat dalam kepengurusan UKM tersebut. Kamu juga bisa belajar bagaimana rasanya mempunyai tanggung jawab mengurus suatu organisasi. Yang ketiga adalah menambah relasi. Saat kamu mengikuti UKM, sudah pasti kamu akan mempunyai banyak teman dari berbagai jurusan. Punya banyak relasi saat kuliah dapat memudahkan kamu nantinya ketika lulus dalam mencari pekerjaan. Yang keempat,
mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Daripada hanya buang-buang waktu dan uang kamu, ada baiknya kalau luangmu diisi dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Contohnya, kamu bisa mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang kamu sukai. Selain waktu luangmu nggak terbuang sia-sia, kamu juga bisa mendapatkan manfaat lain. Selanjutnya, manfaat yang terakhir adalah sebagai ajang untuk mengembangkan bakat. Biasanya, UKM di suatu kampus banyak macamnya tergantung minat kamu ingin mengikuti kegiatan yang mana. Misalnya, kamu punya hobi bermusik. Dengan mengikuti UKM band atau sejenisnya, kamu bisa mengasah lagi skill bermusik kamu. Bisa saja saat kamu mengikuti UKM tersebut, kemampuan bermusik kamu jadi meningkat dan kamu juga bisa mendapatkan pengalaman baru untuk tampil di depan banyak orang. Ma'had Al-Jami'ah. Dalam pandangan Islam, mahasiswa merupakan komunitas yang terhormat dan terpuji karena mereka merupakan komunitas yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmuwan yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan penjelasan pada masyarakat dengan pengetahuannya itu. Oleh karenanya, mahasiswa dianggap sebagai komunitas yang penting untuk menggerakkan masyarakat Islam menuju kekhalifahannya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memandang keberhasilan pendidikan mahasiswa apabila mereka memiliki identitas sebagai seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, penglihatan yang tajam, otak yang cerdas, hati yang lembut, dan semangat tinggi karena Allah. Mencapai keberhasilan tersebut, kegiatan kependidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler diarahkan pada pemberdayaan potensi dan kegembaran mahasiswa untuk mencapai target profil lulusan yang memiliki ciri-ciri kemandirian, siap berkompetisi dengan lulusan perguruan tinggi lain, berwawasan akademik global, kemampuan memimpin sebagai penggerak umat, bertanggung jawab dalam mengembangkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat, berjiwa besar, dan kemampuan menjadi tauladan bagi masyarakat sekelilingnya. Dibutuhkan keberadaan ma'had yang secara intensif mampu memberikan resonansi dalam mewujudkan lembaga pendidikan tinggi Islam yang ilmiah religius, sekaligus sebagai bentuk penguatan terhadap pembentukan lulusan yang intelek profesional. Hal ini benar karena tidak sedikit keberadaan ma'had telah mampu memberikan sumbangan besar bagi bangsa ini melalui alumninya dengan mengisi pembangunan manusia seutuhnya. Dengan demikian, keberadaan ma'had dalam komunitas perguruan tinggi Islam merupakan keniscayaan yang akan menjadi pilar penting dari bangunan akademik. Pendirian ma'had dirasa sangat urgent bagi upaya merealisasikan semua program kerjanya secara integral dan sistematis, sejalan dan sinergis dengan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Program kegiatan harian di pusat Ma'had Al-Jami'ah. Yang pertama, Subahul Lugha, Taklim Al-Quran, Tashih Qiraah Al-Quran, Talim Afkar Al-Islamiyah, Salat Tahajud atau persiapan salat subuh berjamaah, salat subuh berjamaah dan pembacaan doa wirdul latif, salat maghrib berjamaah, pembacaan surat Yasin, tahsin al-qiraah, madaih nabawiyah, muhadharah, rotib al-haddad, bagi musyrif atau musyrifah bersama setiap Kamis malam. Model pola belajar di perguruan tinggi. Belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya adalah perubahan tingkah laku,
baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Sedangkan pola belajar adalah suatu rangkaian belajar seorang siswa yang dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi sebuah kecenderungan. Salah satu yang membuat penasaran bagi mahasiswa baru yaitu cara membentuk pola belajar yang baik selama kuliah. Membentuk pola belajar juga menjadi upaya mahasiswa beradaptasi di perguruan tinggi. Berikut ini adalah beberapa pola belajar yang baik bagi mahasiswa. Pola belajar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat jadwal belajar. Tanpa adanya jadwal, belajar rutin biasanya hanya akan jadi wacana. Tentukan waktu yang tepat untuk belajar. Misalnya di antara jeda kuliah atau di hari libur, atau waktu lain ketika Anda tidak memiliki kesibukan yang mendesak. Buat jadwal rutin dan bersikaplah disiplin mengikuti jadwal tersebut. Yang kedua, memaksimalkan perkuliahan. Maksimalkan perkuliahan merupakan salah satu cara agar Anda tidak banyak mengulang belajar ketika sudah di luar kelas. Kuncinya adalah selalu fokus. Yang keempat, mengikuti kegiatan non-akademik. Belajar orientasinya bukan hanya perkara akademik saja, tetapi juga non-akademik. Anda punya kesempatan besar untuk mengaplikasikan ilmu dari perkuliahan. Di samping itu, hard skill dan soft skill Anda akan semakin terasa lewat kegiatan non-akademik. Pastinya, ini akan menunjang masa depan Anda. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan yang sulit dihindari mahasiswa adalah menunda-nunda pekerjaan. Mumpung masih di tahap awal, mulailah untuk memotivasi diri mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah Anda jadwalkan sendiri. Yang terakhir adalah berpikiran ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berubah pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Hingga saat ini, pandemi di Indonesia belum juga usai. Maka dari itu, kunci mengendalikan pandemi yang pertama, vaksinasi dipercepat untuk herd immunity dan disiplin berprokes. Dampak pandemi COVID-19 dari sektor ekonomi, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, lemahnya daya beli, dan hilangnya pekerjaan. Selanjutnya dari sektor pendidikan, yaitu putus sekolah, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal, serta penurunan capaian belajar. Dari sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan, yaitu bantuan kuota, bantuan subsidi upah, dan bantuan UKT. Maka dari itu, kita harus mempunyai kekuatan agar pandemi cepat usai. 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, serta pasar. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Selanjutnya menjadi kekuatan sosio teknologi. Kiat-kiat menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan peduli sosial. Moderasi beragama.
Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung adalah nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Ada 4 hal yang menjadi esensi moderasi beragama itu. Yang pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagamaan. Yang kedua, terkait dengan pengamalan esensi agama yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, semuanya berprinsipkan keadilan dan keseimbangan. Yang terakhir, taat pada konstitusi, baik kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita yang beragama. 3 hal yang menjadi fenomena untuk mengembangkan moderasi beragama. Yang pertama, cara pandang atau sikap dan praktik beragamaan yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama yang mewujudkan kedamaian itu. Yang kedua juga disinyalir semakin dirasakan tafsir-tafsir keagamaan yang justru tidak berdasar, yang tidak menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama. Yang ketiga, kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak dan merusak ikatan kebangsaan.